Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang anatomi huruf. Sebelum saya menjelaskan secara detail tentang anatomi huruf, baiknya mungkin Anda harus memahami adanya perbedaan antara font dan typeface. Typeface dan font adalah istilah yang sering kita dengar dalam tipografi. Keduanya memiliki arti yang berbeda, namun dalam prakteknya tidak sedikit yang salah mengartikannya. Typeface merupakan kumpulan karakter, huruf, angka, tanda baca, simbol. Sedangkan font adalah bentuk fisik yang digunakan untuk menciptakan typeface, seperti mesin tik, mesin stensil, dan letterpress block. Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia dan untuk menciptakan kesan tertentu. Tipografi dipakai atau dimaknai di dalam dunia desain sebagai segala disiplin ilmu yang berkenaan dengan huruf. Nah, karena itu, baiknya sebagai seorang desainer, Anda harus mampu memahami dan mengetahui anatomi huruf berikut ini. Huruf memiliki anatomi layaknya tubuh manusia. Setiap huruf memiliki organ yang berbeda. Seluruh elemen huruf yang bersatu menjadikan identitas visual sehingga kita dapat membedakan jenis huruf yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, setiap huruf yang kita kenal itu terbentuk dari basic set. Huruf-huruf yang berbentuk basic set antara lain dari basic set kotak, ya, segi 4, yaitu huruf B, E, H, M, N, R, U, Z, K. Kita perhatikan ya, setiap huruf B, E, H ini pada dasarnya adalah dari kotak. Lalu basic shape lingkaran itu huruf C, G, O, Q, dan S. Untuk segitiga merucut ke bawah yaitu huruf T, I, Y, W, atau W. Sedangkan segitiga merucut ke atas adalah huruf A. Untuk segitiga siku-siku ada F dan P. Lalu ada huruf L dan huruf J. Untuk setengah oval ada huruf C dan G, ya. Jadi C dan G juga bisa terbentuk dari lingkaran, juga bisa ada bentuk oval, setengah oval ya, atau setengah lingkaran. Lalu huruf D dan persegi panjang vertikal ke atas yaitu huruf I. Nah, sebelum Anda membuat anatomi huruf, pastikan juga Anda membuat garis bantunya yaitu ascender height ya, tancap height, lalu descender line, supaya hasilnya lebih rapi ya. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya, apakah itu sender, inline, x height, baseline, atau descender atau ascender. Baseline ya, yang di bawah garis ini merupakan sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas dari bagian terbawah dari setiap huruf besar. Lalu cap line ya, yaitu sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas dari bagian teratas dari setiap huruf. Mainline, sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas dari bagian teratas dari badan setiap huruf kecil. X height, jarak ketinggian baseline ke mainline, merupakan tinggi dari badan huruf kecil. Sedangkan ascender, yaitu bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di mainline dan chart line. Sedangkan descender adalah bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di bawah baseline. Lalu ada stem atau stroke adalah garis utama dan paling tebal dalam huruf. Stem berbentuk lurus, baik vertikal maupun diagonal. Sedangkan yang berbentuk melengkung tidak disebut stem. Hairline stroke atau stroke, garis-garis yang lebih tipis daripada stem. Lalu ada crossbar, ya,
atau crossbeam adalah stroke yang berbentuk horizontal yang menghubungkan dua stem atau stroke lain. Contohnya huruf A dan H. Ada cross stroke, ya, cross stroke itu adalah stroke berbentuk horizontal yang melintang atau memotong stem atau stroke lain. Arm adalah stroke yang salah satu ujungnya menempel pada stem atau stroke lain, sedangkan ujung lainnya bebas. Contohnya huruf E, L, F, K, dan Y. Leg adalah arm yang berbentuk diagonal dan ujungnya mengarah ke bawah. Contohnya huruf K, R, X. Berikutnya ada apex atau apices. Pertemuan dua stroke diagonal yang membentuk semacam puncak. Jenis-jenis apex ada pointed, flat, extended, oblique, rounded, dan hollowed. Ya, kita lihat di sini apex. Nah, apex sendiri dibentuk menjadi pointed atau lancip, ya, flat atau datar, extended atau dilebihkan. Lalu ada hollowed, yaitu cekung ke atas, ada rounded membulat, ada yang miring atau oblique. Ada vertex atau vertex, pertemuan dua stroke diagonal yang membentuk puncak yang mengarah ke bawah, kebalikan dari apex atau apices. Contohnya huruf P, ya, di sini ada contoh pointed lancip, lalu ada flat, ada extended, ada oblique, ada rounded, dan ada hollow. Crotch adalah celah bagian dalam dari sudut sebuah huruf. Ini huruf P, ya, jadi atas sudut. Lalu overshoot ada agar terlihat secara optis memiliki tinggi yang sama dengan huruf-huruf lainnya. Maka bagian huruf yang melengkung atau runcing disebut overshoot. Ada wise, yaitu bagian yang sempit di tengah-tengah huruf, semacam pinggang pada huruf. Ada join atau juntur, adalah berawal dari sebuah stroke, kemudian bercabang dua. Ada spine, yaitu bagian yang melengkung di tengah huruf S. Kemudian ada wrist, adalah bagian melengkung seperti busur pada huruf B. Ini, ya. Sudut 90 derajat pada huruf G itu dinamakan chin. Nah, ini sudut, ya, chin atau dagu. Aksis atau akses, ya, ini adalah garis sumbu semu pada huruf untuk mengetahui angle of stress. Sedangkan angle of stress adalah derajat kemiringan tebal tipis huruf terhadap slope. Ya. Lalu ada kontras, adalah ketebalan stem stroke dibandingkan stroke dalam sebuah huruf. Lalu ada slope, yaitu derajat kemiringan tipis atau tebal tipis huruf terhadap slope. Berikutnya adalah aperture. Besar kecilnya celah pada sebuah kontur yang terbuka. Contohnya huruf C, S, A kecil, C kecil, E kecil, dan S kecil. Large aperture, celah besar yang terdapat pada huruf. Sedangkan small aperture adalah celah kecil yang terdapat dalam huruf. Ini, ya, contohnya large aperture. Sini A, lalu ada yang large. Ini juga, ya, itu ada yang sempit, juga ada yang enggak. Nah, ini aperture, ini ball, ya, ada link atau neck, ada loop, ada ear, ada eye, ada double story atau story, ada shoulder as of the stem, dan ada dot atau titik, ya, pada huruf I. Sedangkan untuk di bawah seperti tanda tanya adalah ball. Jadi ball adalah stroke yang berbentuk melengkung. Contohnya huruf B, C, D, G, O, P, Q, R, huruf besar semua. Dan huruf kecilnya A, B, C, D, E, G, O, P, Q. Sedangkan ear atau telinga, ya, ini huruf pada G, adalah stroke yang berukuran kecil yang tumbuh keluar menyerupai telinga. Sedangkan link
atau neck adalah strok pendek yang menghubungkan bagian atas dan bawah pada huruf G, double story atau story. Lalu ada loop atau lubi, ada bawah bagian bawah yang terdapat pada ascender G, descender G. Ya. Lalu ada double story, adalah huruf yang memiliki tingkat. Contoh A kecil, G kecil, B besar, E besar, H besar, K, R, S, X besar. Ada shoulder or arch of the stem berbentuk mirip bahu, ya, merupakan bagian transisi yang berbentuk melengkung dari sebuah stroke vertikal. Contoh huruf A, F, H, J, M, N, T, U kecil. Sedangkan dot adalah titik di atas huruf I dan J. Sedangkan ball adalah titik di bawah tanda tanya dan tanda seru. I adalah close counter yang menyerupai mata. Open counter adalah counter yang dilingkungi oleh bentuk ball atau bentuk lain yang terputus. Contohnya huruf C, E, F, G, M besar dan huruf A, C, E, F, H, J kecil. Ini ya. Ini terputus. Lalu untuk close counter, ya, sorry, ini ada kesalahan di sini. Harusnya ini yang huruf A-nya di atas ya, yang di akhirnya. Sedangkan close counter adalah counter yang dilingkungi oleh bentuk ball sehingga tidak memiliki celah. Contohnya A besar, B besar, D besar, O besar, P, Q, R besar, dan A, B, D, G, O, P, Q kecil. Ini contohnya. Jadi ini adalah close counter dan yang terbuka ini adalah open counter. Terminal. Terminal bentuknya atau ujungnya ya seperti ini. Ini kalau kita perhatikan setiap C yang dibentuk ini lengkungannya berbeda. Apakah itu C-nya horizontal atau datar, vertikal atau ke atas, rounded atau membulat, lalu cube atau melengkung, lalu obliku adalah miring, dan untuk huruf A kecil ada hook atau kait ini ya, dan pointed lancip ya seperti ini. Lalu ada ball, huruf A, ini contohnya ada di ujungnya ada bulat ya. Lalu ada teardrop atau lachrimal, tetes seperti tetes air, ibarat tetes air ya. Lalu ada beak atau paruh burung seperti ini, seperti paruh burung, dan ada bar seperti mata kail, jadi di atasnya seperti ini. Lalu ada bracket atau fillet, bagian peralihan yang terletak antara serif dan stem stroke. Ini contohnya. Huruf I besar ya. Lalu bagian terminal yang penyelesaian ujungnya bukan berbentuk serif adalah dinamakan pineal. Contohnya huruf R kecil. Nah, ini ada swash, adalah tambahan pada terminal yang bersifat dekoratif di arm atau maupun di tail ya, seperti ini. Tambahan ya. Lalu ada flag ya. Flag adalah tambahan swash yang memiliki dekoratif pada huruf berbentuk kaligrafi atau black letter. Ini contohnya huruf F-nya. Lalu ada serif tambah khusus yang berbentuk kait pada terminal. Kategori serif dapat dilihat berdasarkan satu arah serif. Ada yang disebut dengan monolateral atau serif hanya satu sisi saja. Ada yang disebut bilateral, serif terletak di kedua sisinya. Lalu ada bentuk bracket atau fillet disebut dengan abrupt serif tanpa bracket atau fillet, atau bracket atau fillet hanya sedikit. Adnet serif yang memiliki cukup bracket. Ini contohnya huruf X adalah contoh dari monolateral seperti ini. Sedangkan bilateral contohnya adalah seperti ini. Lalu ada adnet pada huruf H dan abrupt pada huruf H seperti ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.